Lalu kemudian ayah saya bilang dalam bahasa Madura ya. Biar ibu tahu saya asli Madura. Engki, ya Toren. Coba ada kenangan jong bekerja tang cetak bang, bekerja tang cetak. Sepenting bang sekolah. Sukses tuh, beliau bilang sukses itu gak hanya knowledge, brain, tapi Anda juga harus punya dukungan finansial. Di situ saya sakit. Mahasiswa bu. Dan terus terang ya, teman-teman di Eropa itu ada mie goreng loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zainab Zuraida, tetap di acara Zaizura Podcast. Alhamdulillah barakallah, hari ini saya kedatangan tamu yang begitu spesial dan insya Allah menginspirasi saya, seluruh tim dan seluruh masyarakat Madura, bahkan se-Indonesia. Tapi ada jabatan yang begitu fenomenal. Kali ini adalah jabatan dunia. Kita sapa beliau adalah Tara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, Mas Bro Khairul Anam. Namanya apa? Ibu Bupati, Ibu Zainab. Ibu Zainab aja. Ibu Zainab. Okay. Nah, di sini Khairul Anam, SEMEAKCA. Wow, banyak sekali guys. Wow, di sini Charles University, University of Indonesia, Ikatan Akuntansi Indonesia dan Politeknik Negeri Jakarta. Semua jabatan-jabatan ini begitu diraihnya nggak mungkin dalam 1 tahun ya, dalam hal pendidikan. SEMEAK dan CA. Wow. Khairul Anam. Saya manggil Bapak, Mas apa Bro dulu? Adek. Saya serasa melazim menjadi kakak ya hari ini ya. Oke. Kak Zainab ya. Oke. Sama-sama menolak tua kayaknya kita. Oke. Mas Anam, saya panggil Mas saja ya, karena begitu masih muda, saya melihatnya begitu. Mas Anam, apakah asli dari Bangkalan? Oke. Asli. Kayaknya ada darah Jawa deh, Enggak, original. Iya. Bapak Ibu? Jadi ayah saya orang Tanah Merah, ibu saya juga Tanah Merah. Tanah Merah, kalau ibu itu Tanah Merah campur sama Kuanyar. Tanah Merah Kuanyar. Ibu. Sebentar, Bapak Ibu Madura. Bangkalan. Kok bisa sekolah nyampe ke luar negeri terus jabatannya koordinator PPI dunia dan pertama yang ada di Jawa Timur dan dari Jawa Timur? Iya, pertama. Amazing. Wow, lalu ketua PPI Ceko ya 2019-2020. Dan sekarang sudah menjadi koordinator Dewan Pengawas PPI Dunia 2021 hingga 2022. Wow, Mas, sebentar. Kok bisa sampai menjabat jadi ketua atau leader PPI di internasional, di dunia? Anak Bangkalan ya? Bangkalan? Bapak Ibu Bangkalan? Apa kita mau tes bahasa Madura? Engki, coba. Asli Bangkalan? Engki, Bu. Amazing. Masih speechless. Bangkalan untuk dunia bisa. Gimana? Oke, dari mana ya? Sekolahnya dulu awalnya ikut TK nggak sih? Saya penasaran. Itu jawabannya sering muncul. Jawabannya saya nggak pernah TK. Lo pernah taman nak-kanak? Terus? Akhirnya? Saya nggak pernah TK. Lalu saya sekolah SD itu saya satu alma mater sama Bu Khofifah, Takuma 1 Surabaya. Karena kebetulan saya dititipkan orang tua ke nenek dulu waktu kecil. Terus lulus SD, saya SMP 4 Bangkalan, SMA 1 Bangkalan. Berarti semuanya di Bangkalan? Ya. Sambil saya pesantren di pondok pesantren As-Samadiyah Burne. Morlorong. Iya, santri Bu. Alhamdulillah, santri jadi pimpinan dunia, keren, mantep. Terus setelah itu sebenarnya kalau dibilang nggak pernah mau kuliah sih. Agak paradoks ya. Bentar. Gimana? Nggak mau kuliah, kok bisa sampai jadi leader of the world? Ini aneh gitu loh. Ini reveal the history ya. Jadi ketika saya SMP,
Saya itu lulus SMP. Memang kebetulan waktu SMP itu saya ranking 1 sampai lulus ranking 1 paralel. Jadi nilai saya paling tinggi itu di SMP. Nah, Satu terus ya. setelah itu saya mimpi. Ini asli Bu, kisah nyata. Jadi, Gimana? saya mimpi, saya sampaikan ke orang tua saya, sampaikan ke kiai saya. Saya mimpi saya itu mondok hafal Quran di Jombang, Tebuireng. Saya sampaikan ke orang tua. Ini waktu usia 15. masih SMP berarti ya? SMP. Terus saya sampaikan saya mau mondok, saya mau hafal Quran. Wow. Terus ayah saya setuju, ibu juga setuju, tapi kiai saya saat itu almarhum Kiai Nurholis Yasin, pengasuh Pondok Pesantren Ahmadiyah, nggak setuju. Alasan beliau sederhana, ayah kamu lulusan pesantren nggak pernah sekolah, ibu kamu lulusan pesantren nggak pernah sekolah, udah biar kamu aja yang sekolah. Itu alasan sederhana beliau. Akhirnya saya didaftarkan ke SMA 1 dan diterima. Tapi di tengah perjalanan tuh emosi saya labil. Jadi saya merasa sebenarnya ini bukan dunia saya. Jadi saya sempat sampai nggak sekolah. Karena teman-teman di pesantren itu zaman dulu ya Bu ya, namanya pesantren tradisional klasik gitu ya. Jadi berpikir bahwa bahasa Maduranya cek menteri lu banyak, bupati lu banyak, bang tadi apa sekolah? Buat apa kamu sekolah? Bupati sudah banyak, menteri sudah banyak, presiden sudah ada gitu. Itu masuk ke dalam pikiran saya. Iya juga ya. Akhirnya saya hampir saat itu kelas 2 mungkin ya. Saya 4 bulan nggak masuk. Siapakah yang berkata seperti itu? Ya teman-teman, environment lah. Oke. Saya sempat 4 bulan nggak masuk, tapi di situ kemudian pergolakan hidup ya, terus ada banyak masukan, bla 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 dan lain sebagainya. Oke, saya coba lanjutkan sekolah dengan seadanya. Yang penting saya lulus SMA. Itu target saya, sesederhana itu. Tapi pulangnya tetap di pondok gitu? Iya, saya tetap di pondok. Karena sekolahnya sekolah ikut umum? Siang saya ngaji dan lain sebagainya. Dengan sampai kegiatan, biasanya kita ada muhasabah dan lain sebagainya. Terus sholat malam kan jam 2, jam 3 itu. Seperti itulah. Lalu kemudian lulus SMA, saya sempat ditanya teman-teman, mau kuliah di mana? Jawaban saya UI. Universitas Insya Allah, kalau ada uang saya. Itu benar itu. Saya berpikirnya tidak seperti itu. Saya berpikir itu logis banget. Indonesia gitu kita. Insya Allah. Saya nggak pernah tahu kalau UI itu universitas yang terbaik di Indonesia. Saya nggak pernah tahu. Waktu itu belum tahu. Kan nggak ada internet zaman saya. Iya betul. Sudah ada, tapi kita tidak semasif seperti sekarang informasinya. Dan informasi belum masuk ke Bangkalan begitu baik waktu itu. Yang saya tahu kampus itu cuma UNER sama IAIN Sunan Ampel. Karena memang posisi terdekat lingkungan dari saya Kabupaten Bangkalan. Dari Surabaya juga. Jadi yang saya tahu itu. Sama kalau dulu Universitas Bangkalan. Unibang. Sekarang jadi Trunojoyo. Trunojoyo dulu taunya Unibang. Lulus dan memang saya tidak melanjutkan. Karena orang tua tidak ada biaya, ya sudah. Sesederhana orang Madura, lulus sekolah, kerja, dagang besi, dan lain sebagainya. Dirimu? Iya. Saat itu saya lagi dulu ayah itu dapat jatah oli, jadi saya nguras oli. Terus kebetulan ada putranya kiai saya, putranya almarhum Kiai Nurholis Yasin, namanya Gus Abdul Haq Nur. Beliau kebetulan lagi master di UI, ngajak saya tes. Kamu coba deh tes UI gitu. Iya. Nah itu yang kemudian saya anggap sebagai the destiny of my life. Jadi takdir ya. Nah jadi itu tadi poinnya. Ada orang bilang ada orang bilang saya cerdas pintar, enggak. Saya cuma ngikutin path of the God, jalan Tuhan. Jadi nggak tahu kemana pokoknya. Sederhana ya. Follow aja. Terus. Alhamdulillah waktu itu saya milih akuntansi sama perbankan saat itu. Saya D3 di Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik UI. Lalu saya ngelihat waktu itu di pengumuman itu perbankan nggak lulus. Saya pulang. Saya lupa kalau ternyata saya daftar akuntansi. Akhirnya saya kembali lihat pengumuman karena zaman dulu kan nggak ada gadget, Bu. Harus ke sana. Harus ada papan pengumuman, bener. Karena memang saya masih ngalamin itu. Rasionya 40:1. Wow, amazing. Dan ternyata saya nomor 8 dan lulus. Nah disitulah saya mulai
merasa second chance of my life. Saya punya kesempatan kedua untuk ya tadi revenge terhadap apa yang mungkin karena gini, orang tua saya itu mungkin pernah kecewa seperti itu. Dan yang kemudian membuat saya menjadi semacam magic word ya buat saya itu adalah ketika saya diterima. Sebenarnya itu bukan puncaknya. Ketika diterima buat saya oke, saya diterima. Tapi how the next? Saya nggak tahu harus gimana karena kita nggak ada uang. Waktu itu cuma 2 juta, 2.450. Dan dirimu kerja waktu itu kan? Enggak. Iya, bantu orang tua, tapi kan kita bukan punya salary ya. Orang tua nggak punya biaya, hanya punya 1 juta, 1,5 juta, kurang 1 juta. Malam Jumat, saya ingat betul. Hari Jumatnya harus bayar karena kalau nggak bayar pasti diganti sama yang membayar ya. Cadangan di bawahnya. Akhirnya saya bingung, ya sudah, kalau saya sederhana aja ya, kalau emang rezeki ya udah, kalau enggak ya udah, saya bilang. Karena kan kita tidak bisa melawan sesuatu yang menurut saya yang kita tidak bisa tembus itu ya. Lalu kemudian saya bilang dalam bahasa Madura ya. Biar ibu tahu saya asli Madura. Engki, ya Taren. Coba ada kenangan jong begaditang cetak, sepenting bang sekolah. Jadi almarhumah saya bilang kalau ada tempat nih buat gadein kepala saya akan gadein, yang penting kamu sekolah. Itu semacam saking kayak supportnya ya. Magic word buat saya, kata-kata yang sakti sekali yang oke, saya tidak akan mengecewakan beliau. Itu aja sederhana saya. Sampai akhirnya saya lulus D3, saya kerja waktu itu di perusahaan tambang batubara dan itu terbesar di Indonesia. Wow. PT Pama Persada Nusantara, anak perusahaannya Astra. Lalu saya sambil melanjutkan ekstensi di Universitas Indonesia, saya lulus S1 di UI akuntansi, saya mendapatkan titel sarjana ekonomi dan kemudian saya ikut pendaftaran ASN BPK yang kata orang dalam tanda kutip quote and quote bahwa menjadi ASN itu berbayar. Tapi saya memang bayar materai 13.000 aja dulu. Alhamdulillah saya lulus dari 70.000 pendaftar hanya menjadi terpilih 400 orang. Saya terpilih, saya masuk BPK dan menjadi bagian ASN sejak 2009. Tapi penempatan saya pertama di Papua, Bu. Nah, jadi penempatan itu sampai 5 tahun. Cuman karena waktu pendidikan saya dapat juara. Jadi waktu pendidikan tuh kita ada 5 kelas, ada sekitar 200 orang. Itu kalau nilainya ada peringkatnya gitu. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Nah, 3 peringkat teratas itu mendapatkan privilege untuk memilih penempatan. Nah, saya mendapat juara dan privilege saya kembali ke pusat dan itu saya lanjutkan kembali dari BPK Papua ke BPK Pusat. Lalu di situ saya coba saya lanjut kuliah, saya ngambil akuntan saya lulus di Trisakti akuntannya. Lalu master saya di Universitas Indonesia, MPKP, Magister of Kebijakan Publik, lulus 2017. Dan saat itu kebetulan profesor saya Profesor Priyono Cipto Herianto, beliau mantan Kepala Sekretariat Wakil Presiden, mantan Kepala BKN. Beliau mendorong saya untuk melanjutkan studi S3, tapi saya bilang kayaknya agak buat saya kok bisa, mungkin nggak saya S3 gitu. Tapi berjalan waktu ternyata tesis saya riset saya tentang Bangkalan, dampak transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap kemiskinan di Kabupaten Bangkalan, studi kasusnya. Dan itu ternyata menjadi yang terbaik di UI saat itu. Wow. Saya dipilih untuk ikut International Conference saat itu di UGM. Dan setelah itu yang saya jadikan modal untuk nulis proposal disertasi. Dan alhamdulillah saya keterima di beberapa universitas saat itu. Tapi yang saya pilih Charles University di Prague, Czech Republic. Alasannya sederhana, karena Charles ini adalah salah satu kampus tertua di dunia. Kampus tertua? Iya, sudah berdiri sejak 1348. Wow. Jadi saat Nusantara masih bicara Majapahit, masih perang, masih pakai sarung. Ini sudah ada kampus. Iya. Dan yang istimewa memang alumninya. Jadi Charles ini salah satu alumni yang mungkin Ibu kenal dan mungkin teman-teman pemirsa juga kenal, Albert Einstein. Jadi saya sering ngaku saya ini adik kelasnya Einstein. Satu alma mater. Boleh dong, boleh terus. Itu Bu, perjalanan saya menuju ke Charles, lalu kemudian saya berangkat ke Ceko. 3 hari saya landing dari Ceko, ternyata ada konferensi untuk pemilihan ketua PP Ceko dan saya terpilih jadi ketua PP Ceko saat itu.
Saya terpilih ketua PPJKO, lalu dengan berbagai proses saya engagement dengan teman-teman PPI. Jadi sekedar informasi ya, PPI inilah Perhimpunan Pelajar Indonesia yang diinisiasi oleh Bung Hatta saat itu dan kawan-kawan di tahun 1922. Betul. Jadi sudah 100 tahun yang lalu ya organisasi ini. Dan sekarang dirimu pernah menjadi leadernya ya. Dan alhamdulillah. Berarti kan juniornya Bung Hatta dong. Alhamdulillah. Indonesia dari Bangkalan untuk Indonesia bisa. Untuk dunia bisa. Dan alhamdulillah ketika simposium internasional di kongres yang seharusnya dilaksanakan di Guangzhou karena kondisi Covid kita lakukan secara online, saya terpilih secara mutlak menjadi koordinator PPI Dunia periode 2020-2021, yang pertama dari Jawa Timur dan pertama dari Bangkalan. Keren, Bangkalan untuk dunia bisa. Loh, waktu kita video callan itu sebelum ya? Saya saat kampanye. Oh iya, campaign waktu 2020. Iya, saya campaign. Dan itu menjadi sejarah juga karena saya pertama kali memilih margin besar, Bu. Biasanya koordinator PP Dunia itu selisihnya 5 suara, ada yang selisih 2 suara, selisih 1 suara. Saya 80% mendapatkan suara. Wih, keren. Bangkalan yo. Bangkalan. Bangkalan. Dan saya selalu bilang, saya orang Madura. Jadi somehow ada orang yang malu menjadi orang Madura, tapi saya merasa saya harus bangga menjadi orang Madura. Karena identitas itu menunjukkan dari mana kita dan apa yang akan orang bisa lihat, oh ternyata daerah ini bisa melakukan sesuatu. Yang mungkin orang hanya berpikir bahwa orang Madura cuma bisa dagang sate, jual besi tua yang dalam satu anekdot, Suramadu nggak akan lama karena besinya diambil orang. Tapi ternyata tidak ya. Saya membalikkan prediksi banyak orang bahwa orang Madura, orang kampung itu bisa menjadi koordinator PPI Dunia yang membawahi 60 negara. Wih, keren. 28 negara di Amerika Eropa, 18 negara di Timur Tengah Afrika, dan 14 negara di Asia Oseania. Dan itu luar negeri. Jadi syarat untuk menjadi anggota PPI mudah, Ibu. Harus menjadi mahasiswa luar negeri. itu yang tidak mudah. Itu yang tidak mudah. Satu sesinya aja untuk cari beasiswa. Itu seru. Sedikit cerita tentang saya. Tapi bagaimana dengan Mas Anam sendiri? Tadi sudah mimpi menjadi penghafal Al-Quran. Iya. Apa yang akhirnya nge-push Anda bisa terus bergerak selain disupport tadi anaknya Bapak Kiai, lalu ketemu dengan orang-orang hebat yang akhirnya membawa dirimu menuju ke titik poin yang dirimu bisa lebih lanjut ke tingkat yang lebih atas. Bagaimana experience dirimu pada saat aku mengalami hal ini, tapi aku mau begini, tapi aku terbatas dengan keadaan, apalagi dengan ucapan orang-orang yang tidak support system. Itu apa yang kamu perjuangkan waktu itu? Orang tua sih, ya. Jadi salah satu yang saya bilang magic quote ayah saya, yang tadi itu gadaikan kepala saya demi sekolah. Iya. Gitu ya. Ayah saya bukan orang yang mampu untuk berbisnis. Jadi berapa kali dibohongin orang, bahkan pernah sekedar untuk makan itu utang beras. Dan ketika saya sekolah di UI, saya tuh selalu dibawa ayah kalau udah waktunya bayaran, itu pasti ayo ikut saya, hujan-hujan naik motor cari utangan ke saudara untuk bayar sekolah. Itu menjadi semacam pergolakan batin bahwa banyak saya dengar ayah saya almarhum Sahlun dia kayak tukang utang, cuma tukang utang doang. Buat apa sih nyekolahin anak itu? Saya hanya ingin menyampaikan kepada orang-orang apa yang menjadi pattern dan yang dibawa oleh ayah saya, bahwa dunia ini bukan harta yang utama, tapi pendidikan. Sepakat. Pendidikan. Ilmu. Dan itu yang ingin saya buktikan sebenarnya ke dunia, ke siapapun, bahwa pendidikan itu yang utama. Sampai ayah saya bilang, saya tidak punya apa-apa nak, saya tidak punya uang, saya tidak punya apapun, saya hanya ingin mewariskan ilmu. Dan itu yang menjadi spirit buat saya. Dan ternyata di dalam banyak research itu banyak sekali peneliti yang menunjukkan bahwa pendidikan itu berdampak langsung terhadap kemajuan ekonomi. Kita sebut saja seperti Daniel Niamto, seorang peneliti dari Italia yang sekarang di Spanyol.
Dia mengatakan bahwa years of schooling suatu negara, jadi kalau negara itu semakin lama masa sekolahnya, itu ternyata berdampak pada peningkatan ekonomi. Bahkan ya di beberapa riset yang lain juga menunjukkan bagaimana ekonomi investasi terhadap dunia pendidikan itu akan berdampak kepada peningkatan produktivitas, labor productivity. Labor productivity itu akan meningkatkan ekonomi. Dari mana? Dari teorinya Robert Solow. Ya, bahwa Y itu sama dengan fungsi dari labor and capital. Nah, labor ini adalah manusia. Kita punya bonus demografi. Tapi bonus demografi hanya akan menjadi buayan akademis, nggak akan ada artinya kalau banyak orang ternyata uneducated atau low education. Yes. Nah, ini yang saya ingin buktikan. Pendidikan itu borderless, tidak ada batasan bahwa Anda itu orang miskin, Anda orang kaya, Anda tidak punya apa-apa, Anda punya apa-apa. Buat saya bahasa universal dari pendidikan itu adalah kita bisa, kita sama, as long as kita punya keinginan. Asal mau. Ini yang susah. Iya. Kenapa sih terkadang ada orang mampu, ada duit tapi tidak mau untuk belajar. Terkadang ada yang juga yang sedang-sedang aja tapi mau. Bahkan ada yang posisi tidak punya apa-apa tapi semangat pacunya bagus. Alangkah indahnya pada saat orang ekonominya mampu, dia mau. Wow, ini lebih lajunya, lebih keren. Privilege-nya ada. Betul sekali. Kesempatannya begitu besar dibanding orang-orang yang masih tidak kesempatan untuk mengambil pendidikan itu sendiri. Betul. Saya sepakat, Ibu. Sebenarnya kalau menurut saya kembali pada passion diri kita masing-masing. Kadang kita punya passion berbeda-beda. Kalau orang bilang, sering orang menganalogikan banyak orang miskin yang punya semangat kemudian sukses. Jarang sekali orang kaya yang dia pengen kuliah. Ada anekdot seperti itu. Tapi orang lupa seperti Bung Hatta dan B.J. Habibie. Dulu sama-sama orang mampu di saat itu. Ya kan? Tapi mau. Ini loh, mau. Iya. Dan kaya miskin mau kuncinya. Mau. Terus. Dan ya kebetulan dua-duanya adalah salah satunya pendiri PPI. Muhammad Hatta tadi, B.J. Habibie. Ketua PPA kan 5759. Wow, keren. Iya. Dan itu juga menjadi penyemangat saya juga. Saya dulu sering nonton film Ainun Habibie ya, Bu. Saya cuma ngebayang, saya harus ke sana ini. Ini kan karena film ya. Terus akhirnya nyampe toh. Alhamdulillah saya nyampe. Saya udah nyampe ke Berlin. Lah ya, foto-fotonya udah nyampe. Terus bagaimana dengan kisahnya, kisah percintaannya? Apakah seperti Ainun Habibie juga? Karena dari tadi kita berpikiran sekolah, berpendidikan, berpengalaman yang manfaat buat orang lain. Tapi bagaimana dengan kisah cintanya? Ini apa ketut kita kupas? Aduh. Ayo. Ini kayaknya. Sebentar. Ini sudah menikah kan? Sudah Ibu. Oh, sudah. Sorry ya, gadis-gadis. Sorry. Dia mau dikasih tunjuk. Sudah ada yang milikin. Ini kayaknya dari seluruh dunia. Limited edition seperti beliau, spesial sekali. Berapa lama sudah berkeluarga? 7 tahun dengan 2 putra. Wow, sudah 2? Sudah 2. Alhamdulillah, barakallah. Terus bagaimana dengan kehidupan pribadi, dengan percintaan? Apakah seperti Ainun Habibie juga yang butuh perjuangan? Iya. Kalau menurut saya hidup itu selalu berjuang. Asik, bener nih. Betul. Jadi gimana? Seru nih kayak gini. Sederhananya saja. Gimana? Saat seorang bayi mau lahir itu pasti dia harus selain dorongan dari mencari jalan sendiri. Karena kebetulan saya sebagai ayah kan ikut pada satu proses melahirkan anak saya. Saya melihat dua-duanya, saya lihat. Hebat. Dan saya tahu bagaimana si ibu nge-push dan kita juga harus keluar kan gitu. Artinya memang ada effort. Jadi tidak ada hidup itu tanpa usaha. Bullshit. Kayak gitu ya. Orang bilang Bill Gates kaya, hebat, tapi dia itu berawal dari yang berjuang dari garasi. Langsung kemudian seperti saat ini. Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, ya dan lain sebagainya. Jack Ma itu dulu cuman translator dan guru bahasa Inggris. Yang dia bilang saya berkali-kali gagal. Saya berkali-kali reject dari job offering, tapi dia menjadi pengusaha. Artinya kalau kita mau berusaha, kita mau berjuang, ya itu kuncinya sebenarnya. Jadi bukan siapa kita saat ini, not who you are right now, but what will you do in the future. Jadi apa yang mau kita lakukan di masa depan? Apakah kita dengan existing condition sekarang kita mau
jadi generasi rebahan misalnya. Ya, bahasa sekarang gitu. Atau kita benar-benar mau jadi orang yang bisa bermanfaat. Yes, move and move. Terus Khairul Anam, Mas Anam nih. Okay. Dengan percintaan, ketemu sama nyonya di mana sih? Kebetulan istri saya dikenalin sama kiai saya, guru saya. Saya itu kan tipe orang yang samikna wa atokna, santri kan gitu. Terus. Udah, keren. Ya, jadi saya berpikir bahwa ya itu jalan itu sudah ditentukan, path of the God itu sudah ada, tinggal ya udah kita jalanin sesuai rule-nya. Mas Anam, tadi bilang kita hidup ya itu berjuang. Mulai lahir aja kita udah berjuang. Betul. Apalagi dalam proses kita menuju remaja dan menuju dewasa. Karena apalagi untuk anak-anak remaja, tidak semuanya bisa mengendalikan diri. Tidak semuanya bisa tahu jalannya tuh di mana dan dia mau apa. Itu bagaimana dari sosok seorang Mas Anam sendiri pada saat tidak mengerti bagaimana itu menyelesaikan masalahnya itu seperti apa. Terkadang kan ada fase-fase, apakah Anda tidak pernah mengalami hal itu? Misalnya fase-fase mentok, aku harus bagaimana, atau terpuruk, itu seperti apa? Solusi untuk mengupgrade diri dan menyelesaikannya itu seperti apa? Penasaran nih, soalnya kayaknya mulus aja gitu. Enggak, gimana? Saya cerita tadi, saya sempat bolos 4 bulan kan. Iya, yang sekolah. SMA ini ya? SMA. Kalau zaman sekarang mungkin udah di DO kali ya. Bolos minggu aja mungkin udah di DO. Jadi jangan ditiru ya guys. Jangan ditiru. Iya, jangan ditiru. Jadi jarang tuh spesial ini. terus. Ditiru. Jadi saya melihat memang ada fase teenagers, anak muda yang dia akan merasa nggak punya jalan. Nah, dia itu akan merasa buntu dan nggak punya tujuan. Itu wajar. Nah, wajar. Mungkin ada beberapa orang yang beruntung bertemu orang besar yang bisa mengedukasi dia, memberi masukan. Kamu kesini. Tapi buat yang tidak beruntung, bagaimana? Saran saya, pertama lihatlah lingkungan sekitar. Jadi lihat orang tua teman-teman kalian, mereka sudah berjuang buat kalian. Ya, kita hidup itu, menurut saya pertama bermanfaat dulu buat orang tua. Itu dulu. Nah, kalau kita sudah punya keinginan untuk memberikan manfaat buat orang tua, pasti itu akan ada jalannya, Bu. Gitu. Jadi kalau kita pakai Pareto diagram ya, analisis bisnis ya, kita akan tahu money method way-nya. Jadi kita akan tahu. Jadi kalau kita sudah tahu tujuan kita adalah untuk membahagiakan orang tua, bagaimana how-nya, kita tahu caranya, apa yang akan kita lakukan, kita harus bagaimana. Misalnya untuk membahagiakan orang tua kita harus kerja, untuk kerja kita harus kuliah, untuk kuliah kita harus belajar. Nah di situ baru kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi artinya simpulannya adalah kita harus punya goals, tujuan. Apa tujuan kita? Per orang beda-beda ya? Apapun Ibu. Oke. Kenapa Ibu tadi nanya ada orang yang kehilangan arah? Karena dia tidak punya tujuan. Coba deh tanya. Coba kalau ditanya ada orang galau, karena pasti dia nggak punya tujuan. Karena nggak punya tujuan, bingung. Akhirnya mau kemana, ke kanan, ke kiri, ke depan, bingung sendiri. Sederhana saja, kita punya mobil, ibarat manusia ini kan brandnya itu udah kayak Lamborghini ya, Lamborghini Ferrari otak kita itu. Tapi kalau drivernya nggak tahu mau kemana, dia akan bingung. Sedangkan ada banyak perlintasan. Apakah dia mau ke Surabaya? Apakah dia mau ke Banyuwangi? Apakah dia mau ke Jogja? Misalnya, apakah dia mau ke Jakarta? Kalau dia sudah tahu tujuannya, oke, saya mau ke Surabaya misalnya. Surabaya itu butuh bensin segini. Paling nggak saya butuh biaya segini. Berarti kan ada maintenance, harus menghitung ya, kemampuan kita di mana, kecepatan kita seperti apa, dan kita perlu akomodasi apa. Betul. Berarti minimal goalnya dulu apa? Goalnya dulu. Itu the point of the point. Iya. Kita tujuannya apa, baru mereview kita kebutuhannya apa supaya nyampe sampai ke tujuan tersebut. Iya. Nah, untuk bikin begini, biasanya anak-anak yang masih belum punya pengalaman luar atau dengan kapasitas pengetahuan yang terbatas, itu bahasa sederhananya bagaimana dari seorang Anam? Baca buku. Buku apa yang dibaca? Bukan buku pelajaran, jangan pusing. Saya termasuk orang yang jarang baca buku, tapi jangan ditiru ya. Saya agak jarang baca buku tapi masih pinter guys, ranking 1 terus. Kalau kita belajar aja deh yang rajin. Saya belajar dari sejarah.
kalau kita belajar dari sejarah Rasulullah. Nah, Iqra. iya, Rasulullah itu kan yaitu Iqra, membaca. Baca. Bagaimana Rasulullah menjalani kehidupannya sebagai Rasul? Al-Quran itu turun sebagai sejarah. Belajar. Oh Nabi ini begini, oh Nabi ini begini, oh Nabi ini begini. Dan di situ saya membuat conclusion bahwa seseorang selevel Rasulullah itu juga belajar dari para pendahulunya. Nah jadi teman-teman, saran saya cari bibliografi, buku tokoh siapa yang kalian suka, nah dibaca. Nah, buat penyemangat. Nah, sebagai bahan untuk kita compare. Ya. Jadi kalau di research itu ada comparative study. Studies. Nah, kita akan membuat perbandingan. Misalnya, oh saya suka tokoh A, tapi jangan baca satu aja ya. Tokoh B, tokoh C, tokoh D. Nanti Jadi dari banyak beberapa, data ya, untuk komparasi yang banyak. Ternyata beliau itu dulu tidak mulus loh. Nah, seperti itu. Kenapa? Kesalahan orang melihat bahwa sesuatu itu seolah mulus. Padahal sukses itu kadang seperti gunung es. Ya di atas itu indah, padahal di bawahnya ada sacrifice, pengorbanan, kegagalan, failed, penindasan, dibully orang, kekecewaan, nggak lulus juga. Ada kondisi-kondisi seperti itu. Nah, Anam pernahkah mengalami hal itu pada saat sekolah di luar negeri? Oh iya, oh enggak, di luar enggak. Tapi sebelum itu. Oh iya, di luar enggak. Berarti langsung enggak di luar. Berarti dapetnya dari dalam. Iya, dalam prosesnya ada. Saya pernah tidak lulus mata kuliah, pernah. Saya pernah tidak dikeluarin dari kelas, pernah. Ya karena ngobrol nggak fokus kan. Terus terang Ibu, saya mata kuliah yang paling saya masuk itu akuntansi. Justru jurusan. Sekarang saya menjadi, mungkin saya boleh klaim sebagai, ya karena kita profesi, ya kita ahli. Chart accountant, CA itu adalah menunjukkan bahwa kita ahli di bidang keuangan. Ya. Sudah paling mahir dan paling paham di situ. Nah, waduh, kayak bisa konsultasi keuangan nih. Oke, insya Allah. Tapi ada tarifnya. Guys, ditarif nggak? Anam. Iya. Berapa kali sih pernah gagal? Banyak Bu, banyak. Paling sakit? Aduh, yang mana ya? Wah, paling sakit. Sambil diingat. Apa hal yang paling tersakit? Aduh. Paling gagal, prosentasenya paling gede. Kalau gagal sampai sakit banget ya? Ya. Bukan dalam berpercintaan kan? Enggak. Ya hampir ini ya. Kalau mungkin gagal, sulit juga ini ya ternyata ya. Apakah saya pernah gagal sampai sakit? Akhirnya mikir dia di sini. Iya, mikir. Pernah sih Bu, waktu saya mau menyelesaikan S1. Saya saat itu pada kan kalau dari D3 ke S1 kan kita harus kuliah lagi. Dan itu kan saya sambil kerja. Lalu di tengah-tengah perjalanan itu bukan itu Ya, mikir lagi deh. Gimana? Aku penasaran apa yang pernah buat kamu gagal sampai sakit ya, Bu? Saya 2003 lulus SPMB. Dulu SPMB istilahnya apa? Iya, SPMB. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Iya. 2003. Hukum. Terus? Dan itu cita-cita ibu saya dan cita-cita saya. Bisa jadi SEME. Ketika itu saya sedang diploma akuntansi di Poltek. Sampai terakhir waktu bayar, ayah saya nggak bisa ngeluarin uang. Saya nangis. Dan saya waktu itu disuruh datang ke rektorat. Saya ingat betul Bu. Saya pakai celana jeans, pakai kaos. Saya begini. Maaf ya Bu ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya begini. Beliau hanya ya sudah nggak bisa, ini waktunya udah habis. Saya cuma diem. Ya sudahlah Pak. Saya kan nggak bisa apa-apa kan. Nggak sengaja saya tuh ya keluarin tangan dari celana mau gendong tas karena bawa buku kan. Ada uang cepean 100. Jatuh, gludung. Saya ingat banget itu. Muter itu di depan Pak Dekan. Terus beliau ngelihat dan beliau bilang, sukses itu gak hanya knowledge, brain, tapi Anda juga harus punya dukungan finansial. Di situ saya sakit.
saya nggak bisa lanjut hukum, saya karena nggak bayar. Tapi saya bilang, saya akan buktikan pada Anda bahwa kesuksesan itu bukan ditentukan seberapa banyak uang yang kita punya. Dan saking sakitnya, mama saya itu masih pegang koran pengumuman nama saya lulus sampai sekarang. Tapi itu jadi penyemangat saya. Bayangin kita cuma punya uang cepet doang. Iya. Menjadi spirit booster saya, untuk passion booster saya bahwa itu cepetnya diambil. Saya ambil. Ya karena ya zaman dulu masih bisa loh Bu buat minum es teh manis. Banget. Iya, yang tebel kan? Iya, yang gambar rumah gadang. Iya. Kayak gitu, dan itu menjadi pengingat saya juga bahwa saya gagal saat itu untuk menjadi mahasiswa fakultas hukum yang menurut saya itu fakultas paling keren. Fakultas hukum ternyata saya gagal, tapi itu jadi penyemangat saya bahwa orang bilang harus punya duit. Saya akan buktikan bahwa memang duit utama, tapi yang utama bukan uang. Tapi yang utama itu adalah passion dan dan itu ternyata saya didukung oleh Pak Habibie. Ada di quote beliau pernah mengatakan bahwa sukses itu bukan karena Anda cerdas, Anda kaya atau Anda pintar, tapi seberapa besar perjuangan Anda, seberapa besar keinginan Anda untuk mencapai tujuan Anda. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Mas Anam, apa sesuatu yang masih belum dapat diraih? Dan apa yang ingin diraih dalam waktu dekat? Yang belum pernah saya raih, kebetulan ayah saya sudah almarhum, belum sampai sempat menghajikan beliau. Meskipun saya sudah mendaftarkan haji, doa saya mudah-mudahan niat saya daftar haji Allah catat sebagai pahala haji. Amin. Kalau yang ingin saya capai dalam waktu dekat, saya harus lulus PhD Bu. Saya insya Allah buat pemirsa Zaizura, doain saya sukses bulan Februari akan kembali bulan depan ke Ceko untuk menyelesaikan studi. Saya Juni akan state exam. Wow. Sukses, dimudahkan. Amin. Smooth. Amin. Be success. Amin. Terus pingin nggak sih ngajak para penebar bahagia di rumah untuk yuk sekolah itu bisa di mana aja. Dan cita-cita tadi karena si Mas Anam tadi melihat di Jerman adalah Charles di Ceko itu Charles University itu adalah dari lulusannya udah jadi orang-orang hebat, termasuk Albert Einstein. Dan sekarang beliau jadi satu alma mater. Mungkin para penebar bahagia di rumah dimanapun berada juga mau mengikuti jejak dari Mas Anam. Yuk, gimana tipsnya supaya gampang untuk sekolah ke luar negeri? Oke, kalau tips untuk gampang sekolah ke luar negeri, pertama kita harus punya passion, itu yang utama. Terus? Sudah punya passion, Anda punya goal. Ya. Jadi goalnya misalnya saya mau kuliah bidang A. Udah tahu mau kuliah bidang A, kita siapkan yang namanya study plan. Jadi saya misalnya mau ngambil fakultas kedokteran di Oxford misalnya. Kalau saya fakultas kedokteran di Oxford, kita harus cari informasi dong. Apa aja? Requirement-nya apa saja? Enrollment yang dibutuhkan apa aja? Kita harus prepare itu. Misalnya IELTS-nya berapa, GMAT-nya berapa, terus penting itu. Iya, nilai-nilai rapot kita atau ijazah kita berapa? Kita harus sesuaikan. Kalau kita sudah punya tadi semangat, kita punya goal, kita punya study plan, lalu do what you write. Apa yang sudah kita tulis, kita harus lakukan. Komitmen, exactly. Jadi bahasa sederhananya komitmen. Jadi kita harus punya komitmen untuk mencapai itu. Nah, yang kelima, perbanyaklah kita bergaul dengan orang-orang yang memang dia mahasiswa luar negeri dan lingkungan luar negeri. Dan tentunya lingkupnya sehat ya. Iya. Yang bikin ngupgrade diri. Betul. Nah, jadi jauh-jauhi lingkungan yang hanya menjadi toksik kalau bahasa anak sekarang. Betul. Iya, Sepakat. Saya sepakat sih dengan hadis Rasulullah ya. Kalau kita dekat dengan penjual minyak, kita akan bawa minyak. Kalau kita dekat penjual parfum, kita akan ikut bawa. Jadi itu memang sangat berpengaruh sekali sih menurut saya. Kalau kita dekat dengan orang-orang yang punya wawasan dan keinginan untuk studi ke luar negeri, mau tidak mau kalian tuh akan alam bawah sadar itu akan terdorong. Yuk, gue kuliah. Yuk, gue mau kesini. Yuk, gue mau kesini kayak gitu. Dan yang keenam, literasi Bu. Wah, bener. Jadi jangan malas membaca.
Saya kan bilang tadi saya orang malas baca, benar. Tapi begitu saya ke Eropa itu berbalik 180 derajat. Saya kemudian mengupgrade diri saya untuk banyak membaca, ternyata memang Iqra itu betul sekali. Membaca, literasi, dan yang ketujuh jangan jadi generasi malas. Nah, Harus. malas itu dalam arti apa? Semangat. Malas tuh bukan sekedar mencari informasi maunya disuapin. Kak sering DM ke saya, Kak ada informasi beasiswa nggak? Itu menurut saya orang malas. Padahal Google itu kan nyari sendiri. Saya terus terang proses saya ke Cala tuh cari sendiri, Bu. Saya pernah kirim email ke 1.200 profesor di seluruh dunia. Apakah dalam proses itu ada salahnya? Banyak. Karena saking saya banyaknya ngirim email, misalnya kirim ke Profesor A, namanya ternyata Profesor B karena kopas. Itu proses ya, tapi itu sesuatu yang kita jalanin. Jadi jangan malas dan jangan minder. Ya itu poin ke-8. Percaya diri ya. Percaya diri. Teman-teman harus punya rasa percaya diri. Kenapa? Ada orang bilang, Kak saya nggak bisa bahasa Inggris. Apakah saya bisa punya kesempatan keluar negeri? Masih banyak kok negara-negara di Eropa bahkan yang tidak mensyaratkan IELTS atau TOEFL yang utama. Kan bisa Fonde di sana. Iya, dan seperti di Ceko, Polandia, Jerman tuh nggak terlalu mensyaratkan. Itu sih menurut saya 8 tips dari saya. Keren. Yang teman-teman bisa coba dan mungkin nanti dielaborasi dengan tips yang lain. Keren saya sampai terperangah karena saya juga punya cita-cita mau sekolah ke luar negeri, terhambat karena menikah, guys. Doain saya juga ya, Nam ya. Semoga di masa usia saya masih berkesempatan mengenyam pendidikan di luar negeri walaupun sudah beranak pinak. Walaupun sudah di atas 30 dan hampir 40 loh saya. Oh iya, terus nggak apa-apa ya seperti saya di atas. Saya punya teman 35 gini. Pak Jadi semangat ke luar negeri. Iya. Pak Mujib. Ya? Fathul Mujib, dosen YIN Madura ya, Sumeneb. Pamekasan ya. Pamekasan. Oh, Mujib yang MBA ya. No. Nah, yang tinggal di Jakarta. Enggak, di Surabaya. Beliau kayaknya sudah umur 50 deh. Tapi PhD-nya di Eropa bareng saya di Ceko. Jadi itu semoga saya ya. Bukan penghalang ya. Bukan penghalang. Usia bukan penghalang. Semangat juga para penebar bahagia dimanapun berada. Doakan saya bisa sekolah dan mengikuti jejak dari Mas Hoirul Anam. Terima kasih Mas Hoirul Anam. Sama-sama. Satu pertanyaan lagi. Ibu. Indonesia apa Jerman? Indonesia. Tambah lagi ya pertanyaannya. Nasi goreng apa mie goreng? Mie goreng. Kenapa? Iya, mahasiswa Bu. Dan terus terang ya, teman-teman di Eropa itu ada mie goreng loh. Dan ini menjadi cerita saya. Jadi di kelas saya itu kita sering gathering, teman-teman PhD, ada saya dan beberapa teman-teman di teman-teman saya dari Finlandia, dari Denmark, dari Pakistan. Itu kita kalau gathering di dorm itu masak sesuai dengan khasnya negara masing-masing. Dan saya masak Indomie, Bu. Iya, tanpa menyebut merek ya. Dan itu mereka bilang very delicious. Dia nggak pernah makan senak itu. Bagi yang anak kos pasti paham, dan bagi anak rantau pasti paham, dan bagi yang anak-anak pernah kuliah atau sekolah dalam keadaan kepepet, mie instan is the Indomie lah dewa. Terima kasih Mas Ana. Kepada para pemirsa penebar bahagia, semoga ini bisa bisa bermanfaat bagi semuanya, dan bagi saya, bagi Mas Anam terlebih khusus bisa menginspirasi saya dan semuanya para penebar bahagia dimanapun berada. Tentunya jangan lupa selalu tanamkan bahagia, komitmen itu penting. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bahagia dan saya penebar bahagia.